Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan Standar. Promo rebate untuk bulan ini sampai dengan nanti di bulan Agustus, di mana jenis akun Standar dengan menggunakan link yang ada di bawah, rebate 20%, Sen 10%. Kelebihannya baik dari segi withdraw atau deposit dari ABS ini sangat cepat sekali, hitungan menit, dari segi pairnya lengkap banget. Spreadnya kompetitif, di mana kalau misalkan ada volatility tinggi, contoh misalkan saat NFP, itu kita masih tetap bisa entry ataupun exit posisi dengan cepat. Promo rebate untuk Standar dan Sen ini berlaku sampai dengan nanti di bulan Agustus 2025. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa cek di kolom di deskripsi. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen ini tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, untuk update outlook 1 minggu ke depan dimulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2025. Cuman di beberapa minggu terakhir tidak ada update dikarenakan perangkatnya rusak ya. Jadi LCD-nya pecah, jadi terpaksa tidak ada update. Cuman untuk ke depan nanti akan saya mulai lagi sebisa mungkin untuk setiap harinya akan ada update penerusan daripada analisa yang sebelumnya. Kita mulai dulu dari segi fundamentalnya. Untuk minggu depan ini dimulai hari Senin itu nanti akan ada China Index Manager pembelian akan dirilis, diperkirakan ada sedikit peningkatan tetapi masih di bawahnya 50. GBP juga ada rilis PDB, perkiraannya dari kuartalnya itu ada peningkatan tetapi dari segi year on year-nya itu ada penurunan. Jadi hati-hati. Dan di jam 9 malamnya itu disusul indeks harga konsumen dari segi Jerman akan dirilis. Untuk hari Selasanya dari Kanada libur, kemudian tengah 9 malam waktu Indonesia Barat akan ada pidato dari Powell ya. Jadi hati-hati, volatility kemungkinan akan tinggi. Indeks manajer pembelian dari segi manufaktur untuk bulan Juni akan dirilis, perkiraannya tetap, tapi dari segi ISM-nya ini dari segi perkiraan masih belum ada. Untuk kuncinya adalah di angka 50. Misalkan data yang keluar nanti tetap berada di atasnya 50, positif untuk indeks dolar. Kalau misalkan di bawah 50, itu negatif untuk indeks dolar. Disusul GLOT juga akan dirilis. Kemudian untuk hari Rabunya akan ada rilis ADP, perkiraan masih belum keluar, ini juga berdampak di volatility market nanti. Dan hari Kamisnya itu hati-hati ya, karena akan ada NFP. Biasanya untuk NFP itu rilis di hari Jumat, mengingat untuk hari Jumat itu nanti market libur dari Amerika. Untuk NFP khusus bulan ini dimajukan di Kamis tanggal 3 Juli. Untuk rata-rata pendapatan per jam, perkiraan ada penurunan. Kemudian penambahan pekerjaan dari segi NFP juga diperkirakan menurun. Untuk tingkat pengangguran diperkirakan tetap. Tetapi yang perlu dihati-hati adalah data yang sebelumnya ini rawan direvisi. Misalkan setelah adanya revisi nanti, kalau rata-rata pendapatan per jamnya itu di atas daripada data yang sebelumnya, itu positif. Kalau di bawahnya, negatif. Untuk NFP-nya, misalkan data di atas daripada data yang sebelumnya, kalau surprise misalkan di atas 150, tentunya ini akan ngedorong untuk contoh di gold bisa mendadak melemah secara signifikan. Tetapi hati-hati kalau misalkan data di bawah daripada data yang sebelumnya, ini akan ada anggapan kemungkinan pemangkasan suku bunga dari segi FOMC akan dipercepat. Kemudian tingkat penganggurannya masih tetap 4,2%. Dilanjut malamnya 24.5 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, indeks manajer pembelian dari segi jasa dan manufaktur ISM juga akan dirilis ya. Jadi kemungkinan hari Kamis nanti sebelum penutupan market dari Amerika, volatility akan sangat besar sekali. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar pembahasan pertama untuk level area SRP sudah saya tarik batas pantau over R3 dan R4 101.400-an sampai dengan 102.00. Cuman saya skip terlebih dahulu. Resisten 2-nya berada di 100. Ini juga saya skip, tetapi fokusnya kalau misalkan ada kenaikan atau koreksi terlebih dahulu ke atas, yang akan menjadi fokus indeks dolar itu berada di kisaran 99 sampai dengan 99.400 terlebih dahulu. Tetapi waspadai, open market minggu depan diawali di area support atau di bawahnya support yang saat ini menjadi resisten 97.40. Untuk pivot sendiri itu berada di 98.200, batas atas pivot 98.500, batas bawah pivot berada di 97.90. Kunci kenaikan dari segi indeks dolar minimalnya misalkan dari segi time frame H4 ada body candle yang tutup di atasnya 98.500, baru ada peluang kemungkinan arah resisten akan dikerjakan. Tetapi untuk 1 minggu ke depan, selama level kunci 98.500 ini aman, waspadai kalau misalkan turun lebih lanjut, target terdekatnya itu berada di kisaran 96.800.
Target pertamanya, target kedua, atau sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan, kemungkinan masih belum jauh-jauh di area 96.100 sampai dengan 96, kurang lebih di kisaran tersebut. Support 3 dan support 4 sementara saya skip terlebih dahulu. Jadi, waspadai untuk indeks dolar sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali, waspadai potensi koreksi dan sebagai kuncinya untuk reversal itu berada di 98.500. Cuman, kalau dari segi data NFP nanti di hari Kamis misalkan surprise positif, ya tidak menutup kemungkinan history high di minggu yang sebelumnya yang berada di 9942 ini akan sangat mudah sekali dijebol ya. Cuma nanti akan saya update di video lanjutan. Kesimpulannya untuk indeks dolar, kalaupun ada kedorong ke atas dari segi time frame kecilnya, misalkan terjadi koreksi, pantaunya atau sebagai level kunci bagian atas maksimum 98.500 terlebih dahulu. Selama level tersebut aman, waspadai ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah melanjutkan ke support 2. Tetapi kalau kita lihatin dari 97.400 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, body candle di sini masih belum ada penutupan. Kunci penurunan lebih lanjut, misalkan tidak mampu mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya adalah di 96.800. Misalkan kehilangan level area tersebut, ada peluang dia akan mengerjakan support dulu 96.100-an sampai dengan 96.200, baru ada potensi kemungkinan akan pullback kembali ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Selanjutnya masuk ke gold. Sebelum masuk ke SRP weekly ya, jadi flashback sedikit untuk perjalanan monthly. Jadi untuk monthly sendiri itu kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya 3277, batas bawah pivot monthly 3238, batas atas pivot monthly itu berada di 3317 kurang lebihnya. Jadi dikarenakan untuk monthly-nya sendiri, gold itu balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivotnya, kunci lebih lanjut penurunan ke bawah itu berada di batas bawah pivot monthly 3238. Selama level tersebut aman, ada potensi kemungkinan bisa aja gold ini pullback dulu ke zona tengah atau sebagai pivot. Kalau saya padukan untuk level area SRP weekly-nya yang berlaku nanti sampai dengan 1 minggu ke depan, memang batas pantau over atas dari segi weekly ada harga 3508 sampai dengan 3540, tetapi saya skip terlebih dahulu. Resisten 2 weekly ada 3440, ini juga saya skip, tetapi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut yang perlu diwaspadai, ada 3 level harga yang berada di resisten pertama. 3370, 3382 ini adalah resisten pertama monthly, kemudian 3393 ini adalah history high di minggu yang sebelumnya. Kunci kenaikan atau menuju resisten pertama ini syaratnya adalah 3341 atau 3342 ini dari segi body candle H4-nya kalau 1 minggu ke depan mampu bergerak atau tutup di atas level area tersebut, kemungkinan time frame kecil akan ada koreksi sebelum mengerjakan level area resisten. Tetapi kalau 1 minggu ke depan ini dari segi time frame minimal H4-nya belum ada body candle yang tutup di atasnya 3342, waspadai potensi arah bawah terlebih dahulu. Untuk batas atas pivot weekly, jadi hati-hati di 3342 sebagai level kuncinya. Support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten dan bertumpuk dengan pivot monthly 3278 ini perlu diwaspadai. Kemudian support 2-nya 3209 sampai dengan 3204. Batas pantau over support 3 dan 4 ada harga 3141 sampai dengan 3106, tetapi ini saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, harga di minggu yang sebelumnya ini low berada di 3255, sementara 3278 ini 2 level area menumpuk. Jadi jangka pendeknya atau daily-nya, misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya 3278, kemungkinan peluang akan mengambil zona tengah atau sebagai pivot itu di atas 60% sebelum harga lanjut turun ke bawah. Tetapi kalau daily close-nya terutama gagal tutup di atasnya 3278, zona terdekat yang perlu diwaspadai adalah di area 3238 sampai dengan 3244. Untuk planningnya, saya lebih prepare adalah day trade-nya menunggu apakah untuk hari Senin nanti harga mampu maintain kembali di atasnya 3278. Misalkan mampu, kemungkinan akan saya manfaatkan terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya itu minim. Kurang lebih terdekatnya 270 pip, maksimum itu masih berada di bawahnya 400-an pip ya, ini untuk amannya. Tetapi planning ini 60% peluang stop loss disabet itu ada. Tetapi kalau untuk day trade-nya nanti untuk hari Senin gagal harga bergerak di
atasnya 3278, kemungkinan saya akan wait and see dulu, menunggu planning swingnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, mana harga yang akan dituju terlebih dahulu. Misalkan harga yang dituju itu bawah terlebih dahulu, ada dua referensi buy yang akan aktif atau yang akan menjadi zona pantau. Pertama di area 3244 sampai dengan 3238. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di level tersebut, referensi buy yang pertama ini akan aktif, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu 175 pip sampai dengan maksimum adalah 200-an pip. Dari segi targetnya, saya lebih prepare, TP pertama 600-an pip, TP kedua adalah sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 780 pip. Skenario yang kedua, misalkan dari segi time frame H4-nya, body candle ada yang tutup di bawahnya 3238. Kalaupun nanti ada koreksi dari segi time frame kecilnya, kemungkinan nggak jauh, gambaran saya masih tetap berada di bawahnya 3278, tetapi swing buy-nya itu kemungkinan bisa cari di area support 2 weekly yang berada di 3210 sampai dengan 3204. Kalau misalkan saya gambar, cari setelah harga ada konfirmasi pembalikan arah di atas level tersebut, tetapi keabaikan jika harga ini terus turun bergerak ke bawah, ya abaikan terlebih dahulu, baru nanti setelah harga ini mampu kembali kedorong ke atas, maintain di atasnya 3210, baru referensi buy ini akan aktif. Dari segi jarak untuk stop loss-nya sekitar 250 pip maksimum. Untuk TP-nya saya lebih prepare, support pertama yang saat ini resisten 680-an pip, TP pertama, TP kedua itu ruang gerak sekitar 1100 pip. Ini alternatif atau skenario misalkan gold turun terlebih dahulu, planning adalah wait and see untuk swing buy. Tetapi kalau ternyata harga ini kedorong ke atas lebih dahulu, kita lihatin dulu sebagai level kuncinya yang berada di 3342. Mampu tutup atau tidak minimal H4-nya, apalagi daily. Kalau misalkan mampu tutup secara otomatis, planning swing sell akan tercancel. Tetapi kalau misalkan gagal, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawahnya 3325 atau 3324, kemungkinan referensi sell akan aktif. Dari segi targetnya pun juga bisa maksimum. Misalkan saya gambar, jarak untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar agak lebar, 300-an pip kurang lebih untuk stop loss-nya, atau amannya adalah sedikit berada di atasnya high yang terjadi di tanggal 26 kemarin. Ruang geraknya kalau misalkan di atas level tersebut itu sekitar 350-an pip, karena volatility memang besar. Tetapi dari segi target untuk TP-nya, saya lebih prepare adalah di 3244, 760-an pip TP pertama, TP kedua maksimum itu kurang lebih sekitar 1100 pip, terlepas dari segi data NFP ya. Jadi untuk gold 1 minggu ke depan ini akan dipengaruhi dari data-data NFP dan pidato dari Powell. Jadi hati-hati. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily ataupun weekly, sebenarnya untuk gold itu masih belum kemana-mana. Harga ini masih sideways, cuman untuk range area sideways-nya itu lebar banget. Area bawah itu 3100 sampai dengan 3150-an. Batas atasnya itu berada di kisaran 3475 sampai dengan 3500, itu untuk area sideways-nya dari segi weekly ataupun daily ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, baik buy ataupun sell, saran dari saya jangan terlalu over terlebih dahulu. Untuk day trade-nya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun akan ada sell. Manfaatkan level-level area SRP penting yang ada di sini. Biasanya sentuhan pertama akan ada reaksi, dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Untuk kunci 1 minggu ke depan ya, berada di 3342. Selama 3342 daily close-nya atau minimal H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, fokus saya adalah tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, target maksimum 3210-an. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan Bitcoin untuk level area SRP ini juga sudah saya tarik untuk menentukan 1 minggu ke depan, tetapi ini masih sideways. Range area sideways-nya itu berada di resisten pertama. Saat ini support 106.900, history high-nya berada di 108.350-an lah kurang lebih. Kunci kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin menuju resisten 2 yang berada di 111.000 sampai dengan 111.500, itu berada di 109.000. Kalau ada body candle daily close mampu tutup di atasnya 109.000 untuk 1 minggu ke depan, baru ada peluang akan melanjutkan perjalanan ke 111.000. Tetapi kalau misalkan 1 minggu ke depan gagal,
harga tetap bergerak di bawahnya 109.000, hati-hati, waspadai, arah terdekatnya adalah zona tengah atau sebagai pivot 104.000, batas atas pivot 105.100, batas bawah pivot 102.900. Kunci penurunannya jangka pendek berada di 102.900. Misalkan harga kedorong ke bawah, daily close gagal, tutup di bawahnya 102.900, baru swing buy kemungkinan akan aktif di atasnya level tersebut. Tetapi kalau misalkan jebol, ada dua tahanan, 101.100, maksimum adalah 99.000-an atau zona yang saya blok biru bagian bawah. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin sendiri, saya lebih memilih netral dulu, tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga maintain di bawahnya 106.900, kemungkinan sebelum cari ancang-ancang swing buy akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, maksimum adalah 104.000 atau sebagai pivot weekly-nya. Untuk swingnya bisa pantau. Yang pertama adalah di area pivot. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah, saran saya cari sedekat mungkin dengan level area 100.000. Batas bawah adalah di 99.000. Kalau misalkan dapat di level tersebut, swing buy bisa ditargetkan ke 111.000. Tentunya risk to reward-nya akan sangat besar sekali. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.